rekan-rekan pembelajar di mata kuliah praktik sistem kendali. Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba memahami tentang pengendali derivatif. Nah, sebagaimana pengendali integral, pengendali derivatif ini tidak dapat berdiri sendiri. Untuk pengendali derivatif ada dua skema yang bisa kita gunakan paling tidak, yaitu PI, D, dan juga dengan PD. Untuk PID berarti kita menggunakan pengendali proporsional dan integral. Sedangkan PD hanya proporsional dan derivatif saja. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan mencoba pengendali PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Dengan parameter pengendali proporsional dan integral yang tetap, kita akan mencoba memahami bagaimana perubahan parameter pengendali derivatif itu mampu mempengaruhi karakteristik respon transien dari suatu sistem. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba bersama-sama. Oke teman-teman, pertama-tama untuk melakukan percobaan mengenai pengendali derivatif, kita buka Xcos. Kemudian setelah kita buka Xcos, kita masih menggunakan skema sistem yang sudah kita coba pada percobaan proporsional dan juga pengendali integral. Nah, untuk pengendali derivatif ini, dia sama seperti pengendali integral yang tidak bisa berdiri sendiri, maka dari itu teman-teman perlu untuk memahami pengendali proporsional terlebih dahulu, akan lebih baik lagi jika juga ditambahkan dengan pengendali integral. Nah, pada skema percobaan kali ini kita menggunakan pengendali PID, yang di dalamnya terdapat pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, nanti kita akan mencoba melihat pengendali derivatif ini mampu memberikan dampak seperti apa dilihat dari karakteristik respon transien suatu sistem. Nah, kita telah mengetahui jika suatu sistem memiliki pengendali integral, maka keluaran dari sistem tersebut akan memiliki error steady state yang nol. Seperti ini, karena referensinya adalah 1, kemudian keluaran sistemnya 1, maka bisa kita simpulkan error steady state-nya 0. Nah, di sini masih ada sedikit overshoot. Nah, overshoot ini sebetulnya bisa dihilangkan dengan penambahan pengendali derivatif. Namun, jika kita memberikan nilai konstanta pengendali derivatif yang tidak tepat, maka bisa mengakibatkan justru keluaran sistem menjadi lebih buruk. Contohnya seperti ini, misalkan kita memberikan nilai untuk pengendali derivatifnya 20. Kemudian kita play. Nah, setelah kita play, kita coba lihat responnya. Nah, responnya justru memiliki nilai overshoot yang lebih besar. Bahkan nilai settling time juga semakin lambat. Nah, ini karena kita menentukan nilai konstanta derivatif yang tidak tepat. Memang agak cukup sulit mencari nilai konstanta derivatif dari suatu sistem. Namun biasanya konstanta derivatif suatu sistem ini nilainya kecil. Nah, di sini coba kita isi dengan 0,2 misalkan. Nah, kemudian kita play. Setelah kita play, nah kita lihat di sini memang secara signifikan kalau tadi saat 0 seperti ini, ada sedikit overshoot dan sedikit ada sedikit ini ya, ketidakstabilan di bagian bawah. Kemudian saat ini nilainya kita ubah menjadi 0,2, maka keluaran sistemnya menjadi seperti ini. Nah, memang agak sedikit lebih stabil.
Nah, cuman kalau kita lihat secara langsung memang tidak terlalu terlihat. Perubahannya memang sangat kecil, sehingga dalam beberapa kasus, dalam beberapa aplikasi atau implementasi, itu pengendali PI jauh lebih sering digunakan daripada PID. Karena PI saja terkadang sudah cukup untuk membuat respon dari suatu sistem itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, namun untuk memahami pengendali derivatif, teman-teman bisa mencoba nanti melakukan variasi nilai derivatif ini mulai dari 0 hingga 0,25 dibuat 10 variasi, kemudian nanti dilihat nilai-nilai parameter karakteristik respon transient sistemnya. Misalkan di sini sebagai contoh, misalkan kita buat nilainya 0,1. Kemudian kita play, kemudian kita masuk ke konsol, kita buka fungsi step info, kemudian kita aktifkan fungsi step infonya. Setelah aktif kemudian kita jalankan respon transient, kita execute. Nah, ini adalah nilai-nilai parameter karakteristik respon transient system yang didapatkan saat nilai KD pengendali derivatifnya itu adalah 0,1. Nah, saat kita ubah menjadi 0,2, maka hasilnya menjadi seperti apa nanti akan kita lihat. Nah, ini saat KD-nya adalah 0,1 dan yang ini adalah saat KD-nya 0,2. Kita lihat perubahannya. Nah, dilihat memang perubahan dari si rise time sangat kecil, namun semakin untuk 0,2 itu rise time-nya justru sedikit lebih melambat. Kemudian dilihat dari settling time justru malah lebih bagus. Kemudian dilihat dari overshoot, semakin besar dia semakin berkurang nilai overshoot-nya. Kemudian dilihat dari peak time, cenderung tetap atau stabil. Nah, dari percobaan menggunakan beberapa variasi nanti, teman-teman akan bisa melihat bahwa ternyata pengendali derivatif ini mampu semakin besar nilainya, maka akan semakin mengurangi nilai overshoot-nya atau memperbaiki kestabilan dari suatu sistem. Baik itu memperkecil settling time maupun memperkecil nilai maksimum overshoot dengan catatan memang kita memberikan nilai parameter KD yang tepat. Demikian video tutorial ini. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.